pernah ngilang, terus nggak taunya jadian sama temen kampusnya. Pas ketahuan minta balik lagi ke aku. Sedih banget, sempet frustasi dan kepikiran. Assalamualaikum, halo, hai teman-teman semuanya, apa kabar? Balik lagi ke Duduk Bareng Malulah. Kali ini aku pengen ngebahas gimana sih perasaan kamu ketika calon jodoh kamu menghilang tanpa kabar. Dan tadi aku udah tanya-tanya juga di Instagram, banyak banget yang ngejawabin perasaan mereka. Rasanya tuh gimana sih ditinggal tanpa kabar, padahal si calon jodoh itu udah janji mau ngelamar, bahkan udah ketemu sama orang tua kalian, tapi tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar. Pastinya dong, pasti kalian tuh bertanya-tanya, loh dia kemana? Loh kemarin kan baru banget nih ketemu sama ayah kalian dan katanya udah siap nikahin kamu, terus sekarang dia kemana? Padahal kamu tuh udah nyari dia ke seantero sosial media, kamu udah sosokan caper di status WhatsApp, kamu juga udah update status di Instagram, kamu upload feed Instagram, foto kamu dan lain-lain, dan ternyata dia nggak ada respon sama sekali. Terus dia kemana? Pasti kamu resah dong. Dari sepengamatan aku, sebenarnya nih ya, ada beberapa hal yang membuat para laki-laki itu tiba-tiba menghilang tanpa kabar, khususnya untuk mereka yang sudah ketemu sama calon mertuanya alias orang tua kalian. Dan kalau saat ini nih kalian dengar ada berisik-berisik nih, aku sekarang lagi ada di Bogor dan memang ini jam segini dong, jam 1 malam ini, mobil-mobil dan motor-motor masih banyak banget yang udahlah lupain aja. Dari sepengamatan aku, laki-laki itu banyak banget yang dipikirin untuk masa depannya. Jadi sebenarnya sih antara wajar dan tidak wajar kenapa dia tiba-tiba menghilang. Yang pastinya dia saat bertemu orang tua kamu atau saat dia mendiskusikan masa depan dia di depan calon mertuanya, mungkin ada beberapa hal yang perlu dia pertimbangkan lagi. Kayak misalnya nih orang tua kamu meminta pernikahan kalian itu nanti pestanya mewah, sedangkan dia ya keuangannya pas-pasan, dia masih perlu nabung lebih lama lagi untuk mewujudkan pernikahan yang diimpikan oleh calon mertuanya. Bisa juga misalkan calon mertuanya meminta misalnya dia harus punya rumah dulu, atau dia harus punya tabungan sekian-sekian baru boleh melamar anaknya. Nah, aku rasa itu juga bisa jadi alasan kenapa calon jodoh kamu tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Bisa jadi juga setelah dia berdiskusi dengan calon mertuanya, dia berdiskusi juga dong sama orang tuanya, menyampaikan apa yang sudah tadi disampaikan sama si calon mertuanya dia itu. Kayak misalnya orang tua kamu meminta dia nanti setelah menikah tinggal di rumah dia, di rumah orang tua perempuan gitu. Dan ternyata setelah disampaikan ke orang tuanya, kalian bingung gak sih orang tuanya ya, pokoknya gitu ya, ternyata si orang tuanya itu gak setuju, kamu jangan tinggal di rumah ibunya istri kamu misalnya. Nah, berarti kan muncul pertimbangan-pertimbangan baru nih di dalam pikiran calon jodoh kamu yang membuat dia akhirnya menunda untuk menikahi kamu dan memilih untuk hilang tanpa kabar. Sebenarnya sih ya itu antara gentle dan tidak gentle ya. Maksudnya gini, kalau datang dengan assalamualaikum ya pulang pamit dong, waalaikumsalam. Nggak bisa datang assalamualaikum terus tiba-tiba nggak jelas kabarnya kayak gimana. Padahal saat ini yang sedang kalian hadapi adalah masa depan gitu yang jauh lebih serius, yang dimana nantinya dia akan mengambil kamu gitu ya dari orang tuanya. Ya nggak mungkin dong, dan seharusnya memang tidak asal datang pergi muncul seenaknya begitu, karena semuanya ada aturannya yang harus dilalui, yang harus diikuti. Selain itu bisa jadi dia berubah pikiran karena mungkin setelah menjalani proses ta'aruf dengan kamu ada ketidaknyamanan yang dia lalui, yang dia lewati, yang dia hadapi ketika dia menjalani ta'aruf sama kamu nih. Misalnya ternyata kamu banyak maunya, kamu banyak ngaturnya, terus ternyata
kamu kelihatan nih sifat-sifat jeleknya yang tidak sesuai dengan sifat dan sikap dia. Balik lagi, setelah berpikir panjang, setelah mempertimbangkan, bahkan mungkin dia curhat ke orang tuanya, dia curhat ke teman-temannya, dia curhat ke saudara-saudaranya, dia curhat ke seluruh rakyat Indonesia. Ternyata dia memutuskan untuk kayaknya nggak cocok ya, kayaknya Allah nggak kasih jalan nih buat hubungan kalian berdua. Nah itu juga bisa jadi membuat dia akhirnya menghilang. Dan biar cepet tuh kadang laki-laki itu ya udahlah gue ngilang aja, daripada nanti kalau dijelasin menyinggung perasaan, tapi kalau juga nggak dijelasin salah, tapi ya udahlah ngilang aja gitu kan. Atau bisa jadi kebanyakan mereka tiba-tiba di tengah jalan bertemu sama seseorang yang lebih baik menurut dia dibandingkan kamu. Nah yang kayak gini sih seharusnya kamu bersyukur, ternyata kamu ditunjukkan sifat jeleknya sebelum nikah daripada setelah nikah. Nanti bakalan lebih repot lagi dong. Ya kamu harus banyak-banyak bersyukur akhirnya ditunjukkan sifat jelek dia yang akhirnya membuat kalian harus berpisah. Dan kalaupun memang sepertinya tuh menyakitkan, dia datang terus tahu-tahu pergi, hilang, nggak ada kabarnya lagi, janji-janji palsu dia nggak dibuktiin, dan akhirnya kalian tuh batal nikah padahal kamu tuh udah ngebayangin nanti nikah sama dia, terus kalian hidup bersama bahagia selamanya sampai maut memisahkan, ternyata itu semuanya batal, hilang. Ya menurut aku alhamdulillah gitu loh, kamu diselamatin sama Allah dari keadaan yang nantinya jauh lebih buruk lagi. Buat para pria, laki-laki, cowok-cowok, ikhwan-ikhwan yang saat ini lagi nonton video aku, tolong komen dong, kenapa sih kalian tuh tiba-tiba menghilang tanpa kabar? Karena kita juga butuh ungkapan jujur dari kalian supaya kita juga bisa introspeksi. Kenapa sih pas udah di setengah jalan, pas mungkin udah tinggal pilih tanggal pernikahan, udah tinggal pilih souvenir apa yang cocok untuk di hari H pernikahan, tapi kok kalian tiba-tiba say goodbye juga enggak, mohon maaf juga enggak, ya pergi gitu aja gitu. Kayak selama ini yang kita jalani tuh sia-sia, nggak ada pentingnya sama sekali gitu. Maksudnya gini, kalian itu kan laki-laki ya tinggal ngomong aja gitu loh. Ada hal apa yang menyebabkan kalian tuh pada akhirnya tidak mau melanjutkan proses perkenalan lanjut ke pernikahan, ke lamaran, ke hitbah gitu loh. Kenapa gitu? Apakah ya ada yang salah dari kitanya, terus apakah ada yang kurang cocok dari orang tua setelah kamu bertemu dengan orang tua? Karena kan adabnya memang yang namanya ta'aruf itu kalau nggak jadi ya harus disampaikan kenapa nggak jadi, kalau nggak cocok harus disampaikan kenapa nggak cocok. Terlebih ketika kalian tuh udah istikharah dan ternyata nggak ada jalan jalan yang makin mendekatkan kalian berdua gitu ya. Menurut aku mendingan dibicarain aja, diomongin supaya nanti kalau misalkan ada masalah-masalah solusinya bisa ditemukan bareng-bareng. Dan yang namanya digantung itu kan gak enak. Kalau misalnya nih kita udah berharap menikah sama si A misalnya, tahu-tahu nih dia ngilang tanpa kabar, kan kita gimana ya, mau nungguin tapi nggak jelas, mau nerima yang baru tapi siapa tahu dia balik lagi, kan jadi nggak jelas. Tapi kalau kamu secara gentle menyatakan maaf nggak bisa dilanjutkan, atau mohon maaf misalkan orang tua ternyata tidak setuju, atau ternyata ada hal-hal yang tidak dia sepakati, jadi akhirnya harus sampai di sini, kan enak. Jadinya kita juga buru-buru akan menutup hati untuk kamu dan akan mencari hati-hati yang lain. Di sini aku akan membacakan perasaan-perasaan kalian gimana sih ketika kamu ditinggal calon jodoh tanpa kabar. Pernah ngilang, terus nggak taunya jadian sama teman kampusnya, pas ketahuan minta balik lagi ke aku, jangan mau ya. Udah ngilang tanpa kabar terus minta balikan, mohon maaf, masih banyak yang lain ngantri. Kamu silakan lanjutkan cerita kamu dengan dia, jangan kemari-kemari lagi ya. Rasanya tuh sakit tapi nggak berdarah. Sakit tapi nggak berdarah tuh memar kali ya. Berarti hatinya tuh agak-agak memar gitu kan. Coba dihansabas gitu ya kalau sakit. Kamu kok jahat sih? Oke, nggak apa-apa. Kamu memang bukan yang terbaik untukku. Seneng gak banyak ikhwan di luar sana kok?
Iya, emang banyak banget ikhwan di luar sana, apalagi di masjid ya yang lagi sholat di awal waktu. Buruan temuin dia. Apalagi yang sepatunya tuh ada di batas suci masjid atau musola. Siapa tahu itu jodoh kamu. Siapa tahu kamu ketemunya pas lagi kajian di musola atau masjid tertentu gitu kan. Masih banyak. Jangan ngarepin orang yang udah nggak mau sama kamu lagi. Sorry ya, masih banyak yang mau dong sama kamu. Terus, ya Allah sakit rasanya, nggak tahu harus ambil sikap apa. Karena sekarang aku lagi ngalamin seperti itu, dia menghilang. Gimana ya kalau ngilang gitu tuh, mau dicariin di mana gitu kan? Mau dicariin tapi jaim, nggak dicariin tapi butuh informasi juga gitu. Cuma gini sih ya, kita tuh harus punya batasan waktu sampai kapan sih kita nungguin dia gitu. Kalau emang secara seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tuh udah tetap nggak ada kabar, ya mendingan sih kamu say goodbye aja deh. Atau kamu bisa minta bantuan sama teman kamu, sahabat kamu, atau orang-orang terdekat kamu untuk meminta konfirmasi kepada orang tersebut gitu. Jangan sampai kan kamu capek-capek gitu loh, caper-caper di status, caper-caper di story ya kan, terus udah caper-caper listening tuh lagunya siapa supaya dia peka, ternyata dia buka Instagram juga enggak, mainan sosmed juga enggak, kan capek. Namanya juga baru calon, bisa hilang, bisa gagal, bisa pergi ya, jangan khawatir insyaallah. Nah tuh, no worries insyaallah. Agak nyesek awalnya, tapi seiringnya waktu jadi kerasa be aja. Walau kadang-kadang stalk pernah sih. Nah, jangan stalking deh kalau nggak mau sakit hati. Jangan stalking, nanti repot, nanti kepikiran nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Tapi ada juga sih kalau galau itu malah makannya banyak. Ya jangan aja sih, jangan stalking sih, karena ya itu cari-cari masalah kok. Pastinya sedih, tapi kalau menghilang tanpa kabar ya mungkin bukan calon jodoh. Iya, tapi cuma orang yang mampir untuk menguji kesabaran dan keikhlasan hati kita. Sedih mungkin itu sudah menjadi jalan takdir yang diberikan oleh Allah. Nah, sebenarnya sih nih ya, kalau kita bisa mengambil sisi positif dari sebuah kesedihan sekalipun, insya Allah sih hati kita akan tenang. Tapi kalau kita menolak kebaikan-kebaikan dan hikmah yang ada dari setiap kejadian yang ada, kita tuh resah terus gitu, gak bisa ikhlas sampai kapanpun juga. Sempet sedih berhari-hari, tapi aku ikhlas karena jodoh udah diatur sama Allah. Nah, kita tuh hanyalah seorang hamba yang Allah lebih tahu hal-hal yang terbaik untuk hambanya. Jadi kita percayakan saja sama pilihan Allah, kapannya, dimananya, waktunya, terus orangnya siapa gitu kan. Insya Allah, Allah tuh udah pilihin yang paling terbaik dan bahkan sudah ditulis jauh-jauh hari sebelum kita terlahir di dunia ini. Aku sih nggak apa-apa, berarti bukan jodoh ya. Mudah-mudahan sebentar lagi jodoh asliku akan datang. Nah, mudah-mudahan jodoh asli. Kalau cuma jodoh numpang mampir mah bukan jodoh namanya. Belum pernah punya calon jodoh yang udah datang ke rumah tuh teh. Yang pasti sedih banget kak, tapi ya mau gimana lagi kalau emang takdir kita bukan bersama dia, tapi bersama yang lainnya, dan yang lainnya itu temen kamu. Sedih, iya sih sedih. Ikhlasin aja, masih banyak yang lain. Bingung 1000 tanya tanpa jawaban, sabar dan pasrah. Galau ya, kayak kamu tuh punya pertanyaan tapi kamu jawab sendiri gitu, karena nggak ada yang bisa jawab, nggak ada keadaan yang menunjukkan titik terang gitu. Gimana sih dia, kemana sih, kok dia nggak muncul lagi ya. Terus ngecek-ngecek WhatsApp, siapa tahu dia update status, ngecek-ngecek sosial media, siapa tahu dia ada kabar dan lain sebagainya, ternyata nggak ada. Aduh, seperti hilang gitu lah. Tetap berprasangka baik pada Allah. Bagus. Ya pasti sedih banget kak, tapi yang mau gimana lagi, ya mau bagaimana lagi, rata-rata para wanita yang mau bagaimana lagi gitu. Ya itulah mereka gitu. Udah sabar menunggu tapi nggak ada kepastian, jatuhnya ya pasrah gitu, mau gimana lagi. Tapi saran aku, jangan pasrah hanya sekedar pasrah, tapi pasrahnya harus ada solusi supaya nggak galau berkepanjangan. Ibarat lagi di atas langit lalu didorong masuk jurang, rasanya nggak mau lagi deh, nggak mau lagi. Makanya jangan main-main sama perasaan
gitu. Karena perasaan itu sebenarnya ya simple, sederhana, hanya tentang iya atau tidak. Kalau iya perjuangkan, kalau enggak ya ikhlasin. Emang sih kedengarannya kayak gampang banget, padahal praktiknya susah. Ya namanya juga hidup, kalau mau gampang mah istirahat, mati gitu. Ini yang terakhir, sedih banget, sempet frustasi dan kepikiran bunuh diri. Serius, cuma gara-gara dia ngilang tanpa kabar mau bunuh diri gitu? Serius. Satu tips ya dari aku untuk teman-teman semuanya, sayangi diri kamu deh. Kayak gini, kita itu pasti punya kelebihan di dalam diri yang bisa kita maksimalkan, yang membuat kita tuh cinta banget sama diri kita sampai kita tuh gak kepikiran bakalan bunuh diri cuma gara-gara disakitin gitu. Yang ada di saat disakiti, gunakan energi kalian untuk menjadi diri kalian yang baru, untuk menjadi diri kalian yang lebih baik lagi, dan tunjukkan pada dia yang tadi udah ngilang. Dan aku yakin dia gak ngilang-ngilang banget ya, pasti ada gitu. Kecuali udah meninggal, pasti ada, dan dia melihat dari kejauhan dan ternyata kamu jauh lebih baik tanpa dia. Baiklah, untuk teman-teman yang ditinggal tanpa kabar, bersabar, tapi sabar harus ada waktunya juga supaya waktu kamu bisa dipakai untuk hal-hal yang lainnya. Jangan sampai galau berkepanjangan di tempat tidur, madep kiri, madep kanan, update status, main game, tapi ternyata nggak ada juga kabar sama sekali dari dia. Minta bantuan dari teman kamu atau saudara kamu untuk menghubungi dia. Ini kelanjutannya seperti apa, kayak gitu, supaya ya jelas gitu ya. Jangan sampai kita juga nunggu nggak ada batas waktunya dan nggak ada kejelasan gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang galau, teman-teman yang saat ini sedang menanti jawaban, diberikan titik terang. Jangan lupa berdoa. Aku yakin kok doa itu akan menuntun kamu itu ke arah dan jalan yang benar, jalan yang baik, yang mudah-mudahan itu adalah petunjuk dari Allah. Karena jodoh itu ketika semakin Allah mudahkan, semakin Allah dekatkan, semakin jalannya itu lapang, insya Allah itu adalah jodoh yang terbaik dari Allah untuk kalian. Dan terima kasih udah nonton Duduk Bareng Mama Lula kali ini. Dan kamu bisa komen kira-kira kamu butuh inspirasi apa lagi dari aku, yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi dan jalan keluar untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa seperti biasa like, comment, and subscribe ke channel Ayu Mama Lula Production. Sampai jumpa. Assalamualaikum. By the way, ini tadi ada properti dari Kokumi. Ini aku nggak disponsorin dari Kokumi ya. Ini tuh awalnya tuh aku tahu dari salah satu mall di Bandung, Pascal 23. Pasti teman-teman Bandung tahu dong Pascal 23. Terus di situ tuh aku ngeliat kok kayak rame banget, ngantri panjang banget. Ini tuh apaan gitu. Oh ternyata ini Kokumi. Terus malamnya aku mencoba untuk GoFood karena maaf aja harus ngantri panjang-panjang cuma demi minuman ya kan. Terus akhirnya aku GoFood dan itu memang lama banget datangnya karena memang katanya antri. Terus setelah dicoba enak dong. Kalau biasanya yang namanya brown sugar itu rasanya kecendol-cendolan, ini tuh kayak nggak ada cendolnya sama sekali. Kayaknya tuh emang ramuannya tuh tepat banget. Tapi kalau untuk bobanya, bisa nggak sih bobanya Sing Futang jadi bobanya Kokumi? Jadi tuh paduannya tepat banget. Rasa brown sugarnya enaknya Kokumi, tapi bobanya tuh enaknya Sing Futang gitu. Ya udah gitu aja sih. Ini cuma bonus.